penghujung bulan September, kelompok ekstrim kanan Bani Kadrun biasanya selalu memenuhi beranda media sosial kita tentang isu kebangkitan saudara kembarnya yang ekstrim kiri, yaitu PKI. Dengan narasi-narasi provokatif yang sesungguhnya tujuan provokasi tersebut sifatnya adalah untuk menyerang kelompok yang dianggap berseberangan dengan kelompok yang mereka ikuti. Biasanya kelompok ekstrim kanan hanya menarasikan tentang bahaya paham PKI dan hampir tidak pernah menarasikan tentang bahaya pemberontakan yang dilakukan oleh PKI itu sendiri. Orang-orang tersebut biasanya bercerita tentang kesalahan ideologi komunisme yang dianut oleh mereka dan tidak pernah menyalahkan kisah pemberontakannya terhadap negara. Menurut mereka, baik yang ekstrim kiri maupun yang ekstrim kanan, usaha pemberontakan, kudeta, dan pengkhianatan terhadap ideologi bangsa dianggap sebagai perjuangan sosial yang benar dan ditanamkan secara provokatif terhadap anak bangsa untuk bertindak radikal dan membangkang. Kita sepakat bahaya PKI bukan hanya dalam paham komunisnya saja, namun gerakannya yang memberontak kepada negara merupakan hal yang tidak bisa dimaafkan karena berusaha merubah ideologi negara. Dan inilah persamaan PKI dengan HTI-nya Bani Kadrun, yang mana mereka sama-sama ingin merubah ideologi negara Pancasila yang telah disepakati oleh para pendiri bangsa dan para ulama kita tentunya. Kita harus paham betul bahwa G30S ini murni gerakan radikal kiri yang pengkhianatannya terhadap NKRI sengaja dibangun mengatasnamakan perjuangan sosial menanggapi isu ketidakadilan yang terjadi. Hal ini sama dengan apa yang dilakukan oleh saudara kembarnya PKI sendiri, yaitu HTI-nya Bani Kadrun, yang sama-sama bertujuan merubah ideologi negara Pancasila. Perbedaannya, jika PKI sebagai ekstrim kiri sudah pernah melancarkan aksinya memberontak negara, HTI sebagai ekstrim kanan belum sempat melakukan aksi pemberontakan karena keburu dihancurkan oleh negara. Mengapa ideologi Pancasila selalu menjadi musuh dan selalu berusaha dihancurkan eksistensinya, baik itu oleh PKI sebagai ekstrim kiri maupun HTI sebagai ekstrim kanan? Upaya-upaya ini sesungguhnya bukanlah demi umat ataupun dalih apapun yang seolah baik dan bermanfaat sehingga perlu untuk dilakukan. Sebab pada dasarnya, gerakan anti-Pancasila atau gerakan yang mencoba untuk menghancurkan Pancasila sebagai ideologi bangsa, itu tidak lepas dari motif perjuangan identitas yang sama-sama ingin menguasai tatanan dalam suatu kekuasaan. Ini ideologi politik. Sayyidina Utsman saja dibunuh kok, Sayyidina Ali juga dibunuh kok atas nama politik, bagaimana? Jadi PKI dan khilafah dan sebagainya dan ideologi-ideologi politik yang lain itu memang tidak mau ada resistensi. Ketika ada resistensi dibunuh. Sama zaman khilafah juga terjadi seperti itu. Jangan kemudian dianggap bahwa domain pembunuhan itu hanya milik PKI, milik komunisme. Nggak juga. Komunisme ya juga membunuh, khilafah juga. Sama-sama dilahirkan dengan satu tujuan, yaitu menghancurkan Pancasila. Maka kedua saudara kembar HTI dan PKI ini sejatinya sama bahayanya bagi negara kita. Terlebih HTI-nya Bani Kadrun. Mereka sesungguhnya bisa dibilang jauh lebih berbahaya dari saudara kembarnya. Jika PKI ideologinya mengatasnamakan gerakan sosial kemasyarakatan, HTI-nya Bani Kadrun justru lebih berbahaya lagi karena mengatasnamakan gerakan sosial keagamaan, yang mana isu tentang keagamaan akan sangat berbahaya jika harus dibenturkan dengan semangat kebangsaan. Jika yang didoktrinkan oleh PKI adalah doktrin tentang kesetaraan sosial, maka doktrin yang ditanamkan HTI adalah doktrin keagamaan, yang mana doktrin tersebut berkaitan dengan keyakinan seseorang, berkaitan dengan Tuhan, berkaitan dengan agama, berkaitan dengan surga dan neraka. Maka akan sangat militanlah orang tersebut, karena mereka berpikir tindakan mereka adalah tindakan yang telah diperintahkan oleh Tuhan. Jika dahulu PKI dalam melakukan pemberontakan masih takut akan kematian, maka HTI-nya Bani Kadrun jika melakukan pemberontakan justru akan sangat mendambakan kematian. Paham mereka bisa dibilang satu tingkat di bawah pahamnya teroris, yang mana jika mereka mau diar dalam satu pertempuran, dalam pikiran mereka, surga para syuhadalah yang nantinya akan mereka dapatkan. Maka bangsa Indonesia waspadalah, PKI memang berbahaya bagi negara kita, tapi sadarlah bahwa mereka sudah tumpas dan tinggal sejarah. Yang ada di depan mata kita sekarang adalah saudara kembarnya yang jauh lebih berbahaya, yang keberadaan orang-orangnya masih tetap eksis, karena negara hanya membakar rumahnya tapi tidak membunuh tikusnya. Yang waras tidak boleh mengalah terhadap mereka para pencoleng-pencoleng agama yang menjadikan agama sebagai alat politik.
Engkau ku hargai. Khilafah ini adalah ideologi politik yang ingin menyingkirkan Pancasila, sama dengan komunis yang dibawa musuh dari Rusia itu, yang memberontak di Madiun pada tahun 1948. Cuma bedanya mereka mengusung ateisme, khilafah mengusung Islamisme, itu saja bedanya. Hancurkan sekat-sekat nasionalisme yang telah memecah belah kita semua. Angkat satu orang khalifah untuk menyatukan umat. Memang yang bagus-bagus saja yang dijual di negara kita, yang buruk-buruk diumpetin semua, tidak dibaca sejarah. Khilafah sekarang memang selalu mengatakan bahwa komunisme hanya komunis yang membantai para ulama. Memang betul. Tapi kita juga harus tahu bahwa khalifah di Cordoba, di Andalusia, dan juga di Arab membantai juga para ulama. Di zaman Mu'tazilah, pada zaman Bani Abbasiyah, membunuh ulama-ulama yang tidak sepaham juga. Kita butuh kekuasaan, kita butuh negara, pun sama yang dirasakan oleh sahabat-sahabat kami di HTI. Ini artinya apa? Kita butuh kekuasaan, kita harus raih dan harus rebut, saudara. Anies menang atau kalah ketika dicapreskan, itu saya tidak bisa membayangkan bagaimana kehidupan umat Rasulullah di Indonesia. Khilafah harus bisa tumbuh dan negara kita. Kenapa? Khilafah dari Allah. Khilafah dari Allah yang memakai syariat Allah. Kalau mereka tidak setuju dengan itu, keluar dari bumi Allah Subhanahu wa taala. Kaum pengasong khilafah yang saat ini berada di garis terdepan pendukung Anies Baswedan nampaknya sedang bersorak ria atas pernyataan kuda tunggangannya Anies Baswedan yang telah menyatakan kesiapannya untuk maju dalam pertarungan Pilpres 2024 mendatang. Pernyataan Anies tentu membuka jalan bagi mereka para pengasong khilafah yang sangat berambisi menegakkan khilafah di bumi Nusantara. Kita tahu mereka semua para pengasong khilafah memang berada dalam barisan Anies Baswedan. Meskipun saat ini mereka sekuat tenaga membersihkan namanya dari itu semua. Kenyataannya jejak digital mereka dahulu tidak pernah bisa dihapuskan oleh mereka. Salah satunya adalah si pentolan ormas terlarang HTI Djapar Eka Jaya. Dialah yang hampir membuat kerusuhan di depan gedung KPK saat Anies Baswedan dipanggil untuk dimintai keterangan. Dia juga yang meminta bendera HTI dicopot dalam acara deklarasi Anies Baswedan yang diselenggarakan oleh para kaum radikalis hingga mantan napi teroris. Sekuat apapun dia sekarang mencoba menghapus itu semua, namun jejak-jejak digitalnya pun akhirnya terbongkar juga. Seperti berita yang pernah beredar sebelumnya, bahwa relawan Anies ingin rebut kekuasaan dan usir anti khilafah dari Indonesia. Ternyata berita tersebut berasal dari sebuah video Djapar Eka Jaya yang berceramah di hadapan simpatisan ormas terlarang pada tahun 2018. Memang isi dalam video tersebut tidak seperti berita yang beredar, yang memberikan judul relawan Anies ingin usir anti khilafah dari Indonesia. Namun pada intinya relawan Anies tersebut memang ingin memerangi siapapun yang tidak setuju dengan sistem khilafah yang dia perjuangkan di Indonesia. Kuatkan persaudaraan di antara kita, kuatkan persatuan dan kesatuan kita. Untuk apa? Bagaimana kalimat tauhid khalifah ada di Indonesia saat ini, saudara? Anies menang atau kalah ketika dicapreskan, itu saya tidak bisa membayangkan bagaimana kehidupan umat Rasulullah di Indonesia. Bagaimana pertengkaran yang luar biasa yang mengatasnamakan agama, yang akan saling mengkafirkan, saling memunafikkan, saling menyesatkan, dan mungkin akan terjadi kekerasan-kekerasan yang tidak bisa kita bayangkan, yang berpotensi juga menjadi mengulang peristiwa atau kekonyolan atau kebodohan rakyat di semenanjung Arabia. Khilafah harus bisa tumbuh dan negara kita. Kenapa? Khilafah dari Allah. Khilafah dari Allah yang memakai syariat Allah. Kalau mereka tidak setuju dengan itu, keluar dari bumi Allah Subhanahu wa taala. Yang tidak setuju dengan khilafah keluar dari bumi Allah. Pernyataan Djapar Eka Jaya yang saat ini berada dalam barisan pendukung Anies Baswedan ini, secara tidak langsung jelas dia ingin memerangi kita bangsa Indonesia yang tidak setuju dengan sistem khilafah ditegakkan di negara kita. Maka tidak salah jika berita yang beredar beberapa waktu lalu mengatakan pendukung Anies Baswedan ingin merebut kekuasaan dan mengusir anti khilafah dari Indonesia. Karena memang perjuangan mereka menegakkan khilafah terang-terangan mereka lakukan di bumi Nusantara.
Kita bangsa Indonesia harus membuka mata kita lebar-lebar bahwa di belakang Anies Baswedan memang dipenuhi manusia-manusia busuk penunggang agama yang ingin menghancurkan negara kita demi menegakkan ideologi khilafah versi mereka. Jika kita sudah mengetahui niat busuk mereka, maka layakkah Anies Baswedan menjadi pemimpin di negara kita yang sudah jelas dia hanya menjadi kuda tunggangan kaum pengasong khilafah untuk menghancurkan negeri kita? Djapar Eka Jaya jelas telah mengatakan ingin merebut kekuasaan, mengatakan khilafah harus tegak di Indonesia, mengatakan yang tidak setuju dengan khilafah keluar dari bumi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adalah jelas mereka ingin memerangi kita bangsa Indonesia yang berjuang mempertahankan negara kita. Maka siapkah kita nanti bangsa pribumi Nusantara akan diperangi dan diusir dari kampung halaman kita oleh mereka kaum pengasong khilafah? Jika nantinya mereka berhasil mengantarkan kuda tunggangannya berkuasa, waspadalah bangsa Indonesia, lawan gerakan mereka, tenggelamkan partai yang mengusungnya. Jangan biarkan kita kalah dengan bangsa pendatang yang ingin menguasai tanah warisan leluhur kita.